Manfaat membaca sholawat atau keuntungan membaca sholawat sangat banyak sekali. Selain memiliki banyak manfaat, juga banyak keutamaan dalam membaca sholawat, yaitu keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa manfaatnya, ada 30 macam manfaat akan saya sampaikan di sini. Dan juga saya akan memberitahukan bagaimana agar sholawat pasti diterima dan sholawat yang baik itu bagaimana. Berikut adalah 30 macam manfaat membaca sholawat. Berikut adalah 30 macam manfaat membaca sholawat. Yaitu yang pertama, bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendapat pahala, ampunan dan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi sebab terkabulnya doa dan terpenuhinya hajat. Yang keempat, menjadi bentuk sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Yang kelima, membuat wajah kita berseri-seri dan hati kita menjadi tenang. Yang keenam, akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Yang ketujuh, akan mendapatkan 70 pintu rahmat di hari kiamat. Yang kedelapan, mempermudah rezeki. Yang kesembilan, sholawat merupakan sebagai mas kawin antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kesepuluh, dengan memperbanyak sholawat setiap hari dan istiqomah bisa meningkatkan iman seseorang. Yang ke-11, ada sejumlah keutamaan membaca sholawat yang bisa diraih umat Islam. Membaca sholawat dapat menjadi bentuk pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus doa yang bernilai pahala. Setiap menunaikan sholat, umat Islam bahkan telah diwajibkan membaca sholawat Nabi setiap tasyahud akhir. Perintah membaca sholawat termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Membaca sholawat termasuk wujud mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Yang ke-12, sholawat akan mencukupkan apa yang diinginkan seseorang. 13. Sholawat menjadikan seseorang hamba dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. 14. Dengan memperbanyak sholawat dapat menghapus dosa.
Bertaubat yang baik adalah selain tidak mengulangi perbuatan dosa lagi, perbanyaklah membaca sholawat dengan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca dengan ikhlas dapat mempermudah hajat seseorang. 16. Sholawat memberikan kebaikan pada suatu majelis dan penghuninya tidak akan mendapat kerugian pada hari kiamat. Jadi, sholawat juga sangat baik dilaksanakan dengan cara berjamaah. 17. Sholawat dapat mendatangkan keberkahan serta mencegah seseorang dari kefakiran dan sifat kikir. 18. Sholawat mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri segala nikmatnya. 19. Membaca sholawat Nabi juga akan menghindarkan seseorang dari sifat lupa. Sebab melalui sholawat, seseorang akan terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20. Sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya ialah doa. Semakin banyak seseorang muslim bersholawat, maka semakin cinta kita kepada Nabi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mencintai kita. 21. Sholawat adalah salah satu bentuk ibadah yang agung dan mudah. Mari kita perbanyak membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda cinta dan penghormatan kita kepada beliau. 22. Sholawat merupakan amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang penting ikhlas. Apalagi jika Anda bisa istiqomah, sungguh sangat beruntung. 23. Dapat meringankan siksa kubur dan menghilangkan siksa kubur dari orang yang sudah meninggal. 24. Sholawat dapat menyembuhkan penyakit hati, diberi kesehatan lahir dan batin, serta diberi kesembuhan dari berbagai penyakit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 25. Sholawat untuk ibu hamil sangat baik agar janin dapat tumbuh dengan sehat dan kuat. 26. Dapat meningkatkan derajat. Barang siapa bersholawat kepada aku sekali, maka Allah akan bersholawat kepada dirinya 10 kali, menghapus 10 kejelekan dirinya dan meningkatkan derajatnya. 27. Sholawat dapat meningkatkan aura wajah, kecantikan semakin terpancar keluar. 28. Dengan memperbanyak sholawat dapat meningkatkan takwa seseorang. 29. Memuliakan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 30. Memohon perlindungan, pertolongan, dan juga keselamatan. Berikutnya adalah bagaimana agar sholawat kita diterima, dan sholawat yang paling baik itu bagaimana, dan yang pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal bagaimana. Silahkan lihat video ini sampai selesai.
Cara agar sholawat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai nilai lebih atau mendapatkan hasil yang maksimal atau jaminan surga, yaitu ada 5 akan saya sebutkan. 1. Ikhlas. 2. Istiqomah. 3. Bersolawatlah setiap hari sebagai wiridan, setiap hari sebanyak-banyaknya. Usahakan membaca solawat minimal 1000 per hari. Anda bisa membaca solawat yang pendek saja. Salah satu contohnya yaitu Shallallahu ala Muhammad. Dan bacalah istiqomah minimal 1000 per hari. Anda bisa melaksanakan setelah sholat atau waktu malam hari maupun siang hari. Selain yang dihitung 1000 kali, usahakan dalam beraktivitas atau pekerjaan sehari-hari selalu bersolawat dan bisa dibaca di dalam hati. Saat membaca solawat, usahakan hati kamu selalu berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya hati kamu berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa hamba-Mu ini. Terimalah amal kami. Saya bukan ahli surga, tetapi saya tidak kuat masuk neraka. Ampunilah ya Allah." 4. Kalau perlu, menangislah. Menangislah karena kamu merasa banyak dosa dan tidak kuat masuk neraka. Bersyukurlah kamu bisa membaca solawat dengan banyak dan istiqomah. Dan ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kelima, teruslah berjuang selalu istiqomah minimal 1000 kali per hari. Dan usahakan keadaan suci atau berwudu lebih baik. Dan menghadap kiblat. Sebelum membaca solawat, memberi hadiah Fatihah 7 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hadiah Fatihah 7 kali pada ayah dan ibu kamu. Kecuali dalam keadaan haid, Anda bisa langsung membaca solawat saja. Selebihnya, Anda bisa menjalankan membaca solawat dimanapun berada atau segala aktivitas Anda. Misalnya, saat bekerja, hati kamu selalu membaca solawat. Saat perjalanan, membaca solawat. Saat memasak, membaca solawat. Jadi, jika sambil beraktivitas, Anda bisa membacanya dalam hati. Jadi, tidak perlu orang lain tahu. Dan berperilakulah rendah diri, jangan sombong, jangan merasa paling baik. Bersolawat setiap hari dan setiap waktu, tidak perlu orang lain mengetahui. Hati kamu pasti terasa tentram dan bahagia karena memperbanyak solawat. Apalagi anak cucu kamu juga mengamalkan solawat, tentunya Anda yang beruntung.